Hai! Welcome back teman-teman netizen yang 5B. Dan juga yang merupakan pecinta dan penggemar olahraga sepak bola. Terima kasih yang telah subscribe ke channel kita. Hari ini kita akan bahas tentang apa, Bung Bindar? Di video ini kita akan membahas tentang Liga 1 lagi nih Bung Jas. Loh, kenapa Liga 1 lagi? Iya, karena di video sebelumnya kan kita ada memberikan sedikit informasi dan membahas tentang kemungkinan Liga 1 akan kembali dilanjutkan pada bulan September. Nanti juga akan dilanjutkan dengan Liga 2. Tapi selain itu juga akan ada beberapa poin di sana yang kita sampaikan di video tersebut, tapi tidak kita bahas secara detail, Bung Jas, yaitu tentang rencana jika Liga 1 dilanjutkan, maka pertandingan akan dipusatkan di wilayah Pulau Jawa. Artinya akan ada sentralisasi wilayah untuk bisa melanjutkan kompetisi. Nah, itu yang seru, yang perlu saya pikir ya Bung Jas, bahwa kita bahas dan sedikit sharing dengan teman-teman kita, apakah itu viewers kita yang lama atau juga viewers baru yang mulai menonton, mendengarkan analisa kita dari channel YouTube Bola Bung Bindar, di mana Bung Jas sendiri dalam video ini rapi sekali nih. Kenapa kamu rapi begini? Iya, jadi subscribers kita naik. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kita berusaha untuk tampil serapi, semaksimal, dan seinformatif mungkin dalam setiap video kita. Tapi untuk itu, kita juga membutuhkan support dari teman-teman netizen, di mana segera Liga 1 juga akan dilanjutkan kembali, di mana target kita, jangan lupa teman-teman netizen yang 5B dan yang juga merupakan pecinta dan penggemar olahraga sepak bola, adalah 100.000 subscribers. Come on, support channel kita, di mana kita memang lebih sering membahas tentang sepak bola Indonesia. Oke, Bung Jas, sekarang kita perlu membahas tentang topik yang akan kita bicarakan mengenai Liga 1 jika dipusatkan di Pulau Jawa, siapa yang akan menjadi juara. Tapi sebelum kita berbicara itu lebih lanjut, saya ingin tanyakan ke kamu, ada berapa klub sih saat ini yang di Liga 1 yang berdomisili atau berbasis di Pulau Jawa? Ada Persib Bandung, Oke. ada Persija, Iya. Arema FC, Oke. Bayangkara FC, Iya. Persebaya Surabaya, Oke. dan banyak lagi. Betul sekali, ada banyak tim teman-teman yang berdomisili di Pulau Jawa atau yang termasuk dalam wilayah administratif Pulau Jawa, seperti Persija Jakarta yang berbasis atau berdomisili di Jakarta, dan juga ada Persita ya yang berbasis di Banten atau Tangerang Selatan kalau nggak salah. Nah, jadi artinya begitu banyak tim yang berdomisili di Pulau Jawa. Kenapa perlu dilakukan sentralisasi wilayah? Kalau saya melihat bahwa ini adalah sebuah langkah yang bijak dan perlu memang dilakukan, karena kita tahu bagaimana penyebaran virus yang akan bisa lebih riskan meluas jika memang tidak dilakukan sentralisasi wilayah untuk bisa memonitor pergerakan para pemain, pelatih, official, perangkat pertandingan seperti wasit, panitia pelaksana yang ikut terlibat dalam melaksanakan kompetisi sepak bola di Indonesia. Jadi ini sebuah poin yang sangat vital. Memang tidak akan semua yang setuju, akan juga ada yang keberatan, karena memang mereka tidak berbasis lagi di wilayah mereka sendiri atau di daerah mereka sendiri. Tapi ini adalah sesuatu yang berbeda ya, situasi dan kondisi yang berbeda, sehingga saya kira tentu untuk bisa melanjutkan kompetisi, langkah-langkah ini perlu juga diikutin oleh beberapa klub yang perlu keluar dari daerah mereka dan untuk sementara berdomisili di Pulau Jawa. Dan kita belum tahu klub mana yang akan berada di wilayah Jawa mana, tapi nantinya ini yang kita tunggu, bagaimana nanti konsep dan format dari PSSI akan dikeluarkan, bagaimana klub-klub yang berada di luar Pulau Jawa akan ditaruh atau ditempatkan di wilayah Jawa sebelah mana. Karena kita tahu ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, tadi saya katakan juga ada Jakarta, ada juga Banten ya. Jadi begitu banyak wilayah yang memang perlu ini dilihat klub mana yang akan tampil di sana, di daerah istimewa Yogyakarta juga. Dan kalau kita melihat
dari tim-tim yang akan bertanding khususnya di Pulau Jawa, memang kita melihat untuk saat ini setelah 3 pekan dimainkan di 4 teratas ya, ini yang menarik, di tempat teratas hanya ada 1 klub yang berasal dari Pulau Jawa, yaitu Persib Bandung. iya, dari Jawa Barat. Persib Bandung berada di peringkat pertama, itu adalah klasmen sementara. Kemudian peringkat kedua Bali United dari Pulau Bali. Peringkat ketiga adalah Borneo FC dari Pulau Kalimantan. Peringkat keempat adalah Persipura dari Papua. Jadi artinya apa? Tidak selalu tim-tim yang berasal atau berdomisili di Pulau Jawa ini akan mendominasi kompetisi. Bahkan musim lalu yang menjadi juara adalah Bali United. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan mengenai klasmen sementara Liga 1 yang sempat dihentikan setelah 3 pekan. Nah, Bung Jas, kalau memang nanti dijadikan rencana tersebut terrealisasi bahwa pertandingan-pertandingan akan dimainkan di Pulau Jawa, menurut kamu tim mana sih yang bisa diuntungkan? Belum tentu ada tim yang diuntungkan. Kenapa? Kan Persibaya Jayapura menang di Persebaya Surabaya. Oke. Dan Persija Jakarta menang 3-2 lawan Borneo FC. Susah payah, Iya, ya. benar. Padahal Borneo FC sebagai tim tamu, kemudian Persipura juga sebagai tim tamu. Bali United juga bisa menang di kandang Barito Putra. Artinya, teman-teman, bahwa tidak selalu tim-tim yang menjadi tuan rumah ini diuntungkan pada tahun ini. Memang kita juga belum tahu kepastian apakah kompetisi akan dilanjutkan mulai pekan keempat atau nanti ada perubahan format lagi. Tapi tadi yang kita jelaskan adalah contoh bahwa bermain di suatu daerah tertentu belum tentu menjadi keuntungan bagi sebuah klub. Dan bagi kita, sebuah klub yang diuntungkan itu adalah jika mereka memiliki materi pemain yang merata, di mana mereka tidak mengandalkan 1 atau 2 pemain tertentu untuk menjadi juara, sehingga mereka tetap bisa tampil bagus secara permainan, artinya kompak ketika mereka bermain di home atau bermain di away. Dan itu yang kita lihat dari 3 pekan awal. Jangan lupa loh, Persiraja Banda Aceh saja bisa menang away. Iya, benar. Melawan Persik Kediri. Nah, Iya, terus jadinya nggak gampang. ya itu dia. Terus Persiraja Banda Aceh bisa juga menahan Madura United dengan skor 0-0. Nah, itu dia teman-teman. Artinya tim away juga bisa mencuri poin, bisa merebut 3 poin. So nothing is impossible walaupun bermain di luar daerah mereka sendiri. Dan kita tahu bahwa ada beberapa tim yang akan keluar dari daerah mereka seperti PSM Makassar, klub tertua di Indonesia saat ini, kemudian Persipura Jayapura, klub yang cukup sukses setelah terjadi penggabungan dari era Perserikatan dan juga Galatama menjadi Liga Indonesia. Kemudian ada juga Borneo FC yang dipenuhi oleh pemain-pemain muda bertalenta tinggi, dan juga kita tahu dalam 3 game awal mereka impresif, sudah bisa meraih 2 kemenangan, kalah 1 kali tipis melawan Persija Jakarta, memberikan perlawanan yang luar biasa. Persiraja Banda Aceh yang belum terkalahkan, dan kita lihat ada Barito Putra, ya tentu Barito Putra yang memang dalam 3 game awal belum menang, tapi saya kira materi pemain mereka juga bisa nanti meningkatkan permainan mereka. Jadi ada banyak tim juga, ada juga Bali United ya, kita tahu mereka juga adalah tim yang akan disegani walaupun mereka bermain di luar daerah mereka. Apalagi Bali United musim lalu bisa menjadi juara dengan banyak juga meraih kemenangan away. Sama juga dengan Persipura yang bisa meraih cukup banyak kemenangan away musim lalu. Jadi saya kira jika ditanyakan siapa yang akan menjadi juara, nah itu dia yang akan menjadi juara, tim yang memiliki materi pemain yang merata, tidak mengandalkan pemain tertentu untuk bisa meraih hasil positif. Dan itu kita lihat ada di banyak tim pada 3 pekan awal tersebut. Bahkan kalau saya melihat dari 18 tim yang ada, justru tidak ada nih pemain bintang tertentu yang mereka andalkan. Banyak yang mengatakan bahwa Wander Luiz adalah pemain hebat, betul, tapi ada dukungan juga dari Jeffrey Castillion, ada juga dukungan dari Esteban Vizcara. Persija Jakarta, Simic luar biasa, ada dukungan sekarang dari Evan Dimas, ada juga dari Rico Simanjuntak. Jadi ini sudah lebih merata. Persipura Jayapura, Boas tidak bisa bermain, tidak masalah, ada Gunasar Mandowen, ada Rivaldo Todfere, dan mereka perform melawan Persebaya Surabaya. Sama juga Persebaya Surabaya, begitu banyak stok pemain yang mereka miliki.
Artinya, meskipun nanti jika Liga 1 dipusatkan di Pulau Jawa, belum tentu ada yang diuntungkan. Itu yang akan membuat lanjutan Liga 1 nanti, jika dilanjutkan mulai dari pekan keempat, akan tetap berlangsung menarik, seru, dan akan sulit diprediksi. Dan satu hal lagi, yang tadi saya katakan bahwa tuan rumah belum tentu diuntungkan karena kita tahu bahwa ada pembatasan penonton yang nanti bisa nonton langsung di stadion. Saya tidak yakin bahwa full capacity yang akan diberikan izin oleh pemerintah daerah setempat agar penonton bisa masuk ke dalam stadion. Mungkin hanya 50% dari kapasitas atau juga 30% dari kapasitas. Artinya tidak akan diuntungkan juga sebagai tuan rumah karena jumlah penonton yang hadir di stadion juga akan berkurang drastis. Dan itu juga perlu dijaga agar peraturan-peraturan tersebut diterapkan dengan disiplin tinggi dan tanpa ada memberikan toleransi atau dispensasi sama sekali, karena kita perlu juga mewaspadai agar virus ini tidak terpapar kepada para pemain, official, perangkat pertandingan, wasit juga sangat penting, apalagi para penonton yang nanti hadir di stadion. Apakah itu nanti pakai penonton atau tanpa penonton kita belum tahu, tapi kalau saya membaca beberapa berita, saya mengikuti, ya bisa jadi nanti ada penonton yang masuk yang diperbolehkan masuk ke dalam stadion tapi pakai batasan. Kita belum tahu nanti seperti apa definitifnya ya. Ini hanya masih wacana atau masih rencana. Kita tunggu keputusan resminya. Tapi poin kita dalam video ini adalah untuk memberikan point of view kita bahwa tidak akan ada klub yang diuntungkan meskipun bermain di Pulau Jawa jika Liga 1 dilanjutkan dan jika rencana sentralisasi wilayah itu diterapkan pada tahun ini. Bung Jas, your last message? Ayo dong teman-teman, subscribe, like, comment, share, dan like video kita juga. No hit, Only football. salam sepak bola.